Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musdalifah dengan NIM 2101030402227. Saya dari jurusan Psikologi Islam Lokal C angkatan 2021. Di sini saya akan menjawab middle test dari mata kuliah Ushul Fikih. Untuk soal yang pertama yaitu mengenai fungsi hadis terhadap Al-Quran beserta contohnya. Hadis itu merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Untuk fungsinya sendiri terhadap Al-Quran yaitu yang pertama, untuk menegaskan serta menjelaskan lebih jauh dari ketentuan yang dijelaskan dalam Al-Quran. Contohnya, di dalam Al-Quran itu menjelaskan ayat yang berkaitan dengan sholat, tetapi tata cara dalam pelaksanaannya itu belum dijelaskan. Nah, disinilah fungsi hadis yaitu untuk menjelaskan lebih jauh mengenai ketentuan yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, sebagai penjelas dari isi Al-Quran. Contohnya nih, di dalam Al-Quran itu Allah memerintahkan manusia untuk mendirikan salat. Namun, belum dijelaskan mengenai jumlah rakaatnya, rukun, serta syarat dari salat tersebut. Nah, disinilah hadis berfungsi sebagai penjelas dari isi Al-Quran. Jadi syarat, rukun, serta apapun mengenai salat yang belum dijelaskan dalam Al-Quran, nantinya akan dijelaskan di dalam hadis. Yang ketiga yaitu menambahkan atau mengembangkan sesuatu yang belum ada atau masih samar-samar mengenai ketentuan dalam Al-Quran. Contohnya yaitu mengenai larangan Nabi untuk menikahi seorang perempuan dan bibinya juga. Nah, larangan ini kan tidak ada dalam Al-Quran. Namun dari hadis di sini menambahkan ataupun mengembangkan ayat yang mungkin masih samar-samar dalam menjelaskan tentang hal ini. Namun pada umumnya, posisi hadis terhadap Al-Quran itu berfungsi sebagai penjelas, penafsir, dan perinci terhadap hal-hal yang masih bersifat global. Namun demikian, hadis juga bisa membentuk hukum tersendiri mengenai hal yang tidak ada di dalam Al-Quran. Selanjutnya yang kedua yaitu mengenai implementasi ijma di zaman saat ini. Tentunya implementasi ijma, apalagi di zaman sekarang ini, memiliki pengaruh yang sangat besar dan sangat dibutuhkan. Apalagi zaman dulu dan zaman sekarang itu sangatlah berbeda. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengenai perbedaan taksis dan nasak. Sebenarnya taksis dan nasak itu memiliki titik kesamaan, yaitu bahwa keduanya mengeluarkan makna sebagian dari apa yang dicakup oleh lafaz. Hanya saja keduanya memiliki beberapa perbedaan, yaitu yang pertama, taksis itu menunjukkan bahwa makna yang keluar dari lafaz am bukan merupakan makna yang dimaksudkan sejak awal. Sementara nasak itu menunjukkan bahwa mansuk merupakan makna yang dimaksudkan sejak awal. Yang kedua, taksis itu disertai dengan indikator atau qarinah dan tarik itu datang setelah nas am. Yang ketiga, taksis tidak akan terjadi pada kata perintah atau amr. Sementara orang yang diperintah untuk mengerjakan sesuatu itu hanya satu, karena taksis hanya berlaku pada sesuatu yang sifatnya kelompok. Yang keempat, taksis itu boleh dengan dalil nakli seperti Al-Quran dan Sunnah, boleh juga dengan logika seperti kias, dan boleh juga dengan indikator atau qara'in yang ada. Sementara nasak itu tidak dapat berlaku selain dari nas syariat saja, maksudnya dari Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, taksis itu hanya berlaku bagi sebagian dari golongan atau kelompok. Sementara nasak itu terkadang mengangkat ketetapan hukum pada semua bagian atau semua kelompok. Atau kadang juga bisa saja berlaku pada sebagian kelompok saja. Selanjutnya, tidak diperbolehkan mentaksis ketetapan hukum dengan ketetapan hukum yang lain. Sementara untuk nasak itu dibolehkan menasak ketetapan hukum dengan ketetapan hukum yang lain. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengenai kias, ihtisan, maslahah, dan mursalah. Kias itu menyamakan suatu kejadian yang tidak ada nasnya kepada kejadian lain yang ada nasnya pada nas hukum yang telah menetapkan lantaran adanya kesamaan di antara dua kejadian itu dalam ilat atau sebab terjadinya. Sementara istihsan itu ialah menjelaskan keputusan yang tidak didasarkan atas kias, melainkan didasarkan atas kepentingan umum atau kepentingan keadilan. Untuk persamaannya, kias dan istihsan itu terletak pada pengambilan keputusan hukum atas kejadian yang tidak terdapat dalam nas itu. Sedangkan untuk perbedaannya itu terletak pada cara pengambilan keputusan hukum tersebut, yang mana dalam istihsan hukum itu ditetapkan atas
dasar kepentingan umum atau keadilan, sedangkan kias itu atas dasar keputusan hukum yang diambil karena adanya persamaan ilat. Selanjutnya, maslahat dan mursalat. Maslahat itu sesuai namanya yaitu kedamaian. Artinya meraih atau mencapai sesuatu yang bermanfaat dan menghindari kemudaratan. Sedangkan mursalah yaitu memiliki arti yang terlepas atau bebas. Yang mana dalam maslahat mursalah ini itu tidak ada dalil yang jelas, namun dapat diterapkan jika mengikuti syarat-syarat yang telah ditentukan. Itu seperti yang pertama, itu tidak bertentangan dengan syariat Islam atau sejalan dengan syariat Islam. Yang kedua yaitu rasional atau masuk akal. Dan yang ketiga, maslahatnya itu bersifat umum. Intinya kias dan ihtisan itu sama-sama proses pengambilan keputusan dari hukum-hukum yang tidak ada di dalam, yang kejadiannya itu tidak ada di dalam nas. Singkatnya gini, kalau ihtisan itu kayak lebih menggampangkan sesuatu atau lebih memudahkan sesuatu, misalnya kayak ya udah ambil yang baiknya aja. Namun dalam ihtisan itu tidak langsung mengiyakan, harus perlu dengan pertimbangan dari nas-nas. Selanjutnya yang kelima yaitu mengenai pentingnya ilmu ushul fikih dalam menghadapi kemajuan zaman. Ilmu ushul fikih hadir dengan tujuan untuk mengetahui dalil-dalil syara, baik itu yang menyangkut bidang ibadah, akidah, muamalah, akhlak ataupun ukubah atau hukum yang berkaitan dengan masalah pelanggaran atau kejahatan. Nah, dengan mendalami ilmu ushul fikih berarti kita tengah menyelami agama itu lebih dalam lagi, bukan hanya pada bagian permukaannya saja. Nah, dari sanalah kemudian kita mengerti apa hak dan kewajiban kita secara proporsional. Nah, dengan demikian, hukum-hukum Allah SWT itu dapat kita pahami dan dapat kita amalkan. Sebab kita tak hanya melihat sikap agama dari hukum-hukum yang ada. Karena dengan mempelajari ilmu ushul fikih, itu kita dapat mengetahui mana dalil-dalil yang kuat dan mana dalil-dalil yang lemah, yang nantinya dapat kita gunakan sebagai pegangan atau dasar kita, dasar hukum fikih dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dengan mengetahuinya itu kita akan menjadi lebih terbuka dan lebih toleran terhadap perbedaan pandangan di dalam umat Islam. Apalagi di zaman sekarang ini, yang mana semakin berkembangnya zaman, maka segala sesuatu itu juga akan semakin berkembang. Dan perlu diingat bahwa yang berkembang itu bukan hanya suatu hal yang baik saja, melainkan tentu ada hal yang buruk. Nah, disinilah fungsi dari ilmu ushul fikih itu sangat penting dalam menghadapi kemajuan-kemajuan di zaman sekarang ini.